وليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد المؤمنون المتقون. حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita sekalian, di mana pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan hidayah dan kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga kita selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ini soundnya baru, ini agak enak ya soundnya. Baru ya, soundnya lebih bagus dari sebelumnya. Habis dipuji malah mati. Kalau dipuji baru diperbaiki, atau diganti lah. Sasha, ini kan suaranya bagus ya? Iya deh. Alhamdulillah, sangat mendukung. Agak mendukung, ada pantulan-pantulan gitu. Sudah bisa kayak gini, memantul lah istilahnya. Memantul betul tak? Masih agak mantul ya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengantarkan kita menuju bulan Zulhijjah. Hari ini tanggal 2 Zulhijjah, insyaallah lebarannya pekan depan, pas nih, tanggal 10 Zulhijjah. Bertepatan dengan tanggal berapa? Tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli. Insyaallah kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha dan juga insyaallah akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu disampaikan oleh para khatib saat Hari Raya Idul Adha, di mana kalau kita diuji dengan perintah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, maka kemungkinan tidak ada manusia yang mau. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu lahirnya seorang anak, telah menunggu sekian puluh tahun tidak juga dikaruniai anak. Setelah Allah karuniai anak, maka kemudian Nabi Ibrahim berperintah untuk menyembelih putra tercintanya di saat sedang lucu-lucunya, di saat sedang menggemaskan bagi orang tuanya. Kemudian Allah perintahkan lewat mimpi. Maka mimpi Nabi dengan mimpi kita itu berbeda, Bapak Ibu ya. Jangan gampang percaya dengan mimpi, apalagi menafsirkan mimpi sendiri. Mimpi itu ada yang datangnya dari setan atau hanya benar tidur. Paling senang kalau mimpi dapat uang ya. Bapak pernah mimpi dapat uang, Pak? Enggak pernah, saya sering. Tapi ketika bangun enggak ada. Ada yang mungkin pernah mimpi terjatuh dari bangunan yang tinggi. Itu kalau tafsir orang tua dulu. Itu biasanya terjadi saat musim-musim kenaikan kelas itu, Pak. Tapi ini nggak boleh dipercaya ya, itu hanya perkiraan.
bagaimana perakiraan cuaca oleh BMKG itu kata orang dulu, kamu tadi malam mimpi jatuh nggak? Kalau kamu mimpi jatuh, nanti tidak naik kelas itu. Ini tafsir mimpi orang tua ya. Jadi tidak boleh dipercaya, tapi bisa jadi mimpi itu disebabkan bunga tidur kita mungkin saat siang kita sedang lagi ngapain gitu ya, kemudian terbawa mimpi. Termasuk pasangan remaja yang sedang jatuh cinta itu kan juga biasanya tidurnya selalu mimpi tentang percintaan, dan itu bukan wahyu. Tapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, inni ara fil manami anni aqbaluka fanzur madza tara. Ismail, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Kita gitu kalau bapak ini ditawarkan untuk menyembelih putranya, kira-kira ada yang tega kan? Manusiawi nyembelih tidak tega. Tapi ketika Nabi diperintahkan oleh Allah, maka seorang anak yang sudah taat kepada Allah kemudian menjawab, kalau memang diperintah dari Allah, maka silakan kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kita tidak boleh kemudian mengilustrasikan ceritanya. Mengilustrasi ceritanya saja mengadakan cerita. Kecuali kalau itu sebagai media pembelajaran untuk anak. Kita tidak tahu kan proses penyembelihannya itu, tapi yang jelas di dalam Al-Quran diabadikan bahwa Nabi Ismail disembelih sebelum darahnya mengalir, kemudian Allah sudah gantikan dengan kambing bebas. Maka di dalam hadis itu kemudian kalau kita ditanya urutan mana yang paling utama di dalam hewan kurban itu, tentu yang paling utama yang pertama adalah menyembelih seekor unta. Gitu dalam hadisnya. Seekor unta, kemudian seekor sapi satu orang, kemudian seekor kambing. Habis itu baru seekor unta untuk 7 atau 10 orang. Urutannya setelah itu baru seekor sapi untuk 7 orang, maksimum 7 orang. Karena di beberapa masjid itu ya ada takmir yang minta, Ustaz tolong disampaikan di materi tentang kurban, terutama mana yang lebih utama antara kurban kambing 1 ekor dengan kurban sapi 1 ekor untuk 7 orang. Jadi perlu kita sampaikan urutan kalau pengen yang paling utama itu yang pertama adalah kurban seekor unta. Di Indonesia ini nggak ada unta kecuali di kebun binatang ya. Kalau di Pacitan tidak pernah kita lihat unta, kecuali unta yang boneka itu. Ketika nanti jemaah pulang haji biasanya dapat oleh-oleh unta boneka kecil. Bukan itu dengan jadi unta beneran. Kemudian yang sering muncul juga pertanyaan terkait dengan apakah korban itu harus jantan? Boleh jantan, boleh betina atau boleh betina? Boleh ya, jantan betina sama saja, dengan catatan kalau betina tidak boleh sapi yang sedang hamil atau kambing yang sedang hamil. Karena di beberapa tempat kita sering menjumpai ketika korban itu karena tidak peduli dengan kondisi hewan, ternyata setelah disembelih di dalam perutnya itu ada anak sapi. Nah, ini termasuk penyiksaan terhadap binatang. Maka di dalam segi korban itu ada ketentuan-ketentuannya ya, diantaranya tidak boleh cacat, kemudian tidak boleh sedang hamil atau menyusui, termasuk juga menyusui karena kasihan anak. Maka biasanya bakul itu lebih paham kondisi hewannya, kecuali yang tidak jujur. Tapi ada kemarin bakul sapi itu yang jujur tanya sama saya, kan bagaimana hukum menyembelih sapi yang umurnya belum sampai 2 tahun? Kalau ulama sepakat itu tidak boleh walaupun kurang 20 hari. Kalau kita browsing biasanya muncul jawaban tidak boleh kalau belum sampai umur 2 tahun. Syaratnya kan kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun. Jadi harus berumur minimal 2 tahun baru boleh dijadikan hewan kurban. Tapi kalau kita mendengar ceramahnya Gus Baha, ini juga ulama beliau ini ya, ulama yang insya Allah banyak hafalan kitabnya. Nah, ketika beliau menyampaikan itu
Idul Adha itu adalah hari raya penyembelihan kata beliau. Udhiyah itu artinya pengorbanan penyembelihan. Jadi para ulama dulu kata beliau, ketika hari raya Idul Kurban itu tidak menunggu punya uang untuk beli sapi, untuk beli kambing. Yang penting kita mensyiarkan bagaimana sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Idul Adha tetap menyembelih, walaupun kita menyembelih kambing, menyembelih ayam. Yang penting sunnah yang dulu disiarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu tetap kita lakukan, sehingga tidak ada kemudian istilahnya ada tangga atau jamaah yang kemudian dirundel di belakang ketika panitia tidak membagikan dari kurban. Kan banyak kan situ ya. Di tempat saya apalagi di Pulau Kanyan sana paling banyak yang dirundel itu. Ya Allah, saya bilang pulang lebaran di rumah karena diminta isi kesempatan pulang, kesempatan lebih karena diminta isi untuk Idul Adha di sana. Insyaallah mohon doanya semoga diberikan kelancaran, semoga anak saya juga tidak mabuk, karena pengalaman tahun yang lalu ketika mudik itu semuanya mabuk. Umumnya istri saya mabuk, anak saya dua-duanya mabuk, saya pusing. Gitu ya Allah, sampai habis sejujurnya baru kemudian bisa tidur. Insyaallah kalau banyak yang mendoakan semoga nanti diberikan kelancaran dan tidak mabuk terutama, karena kalau mabuk di bulan itu berat banget. Bapak-bapak ada yang belum pernah merasakan mabuk kan? Jangan coba-coba Pak, jangan pernah minta ya Allah saya pengen mabuk di perjalanan, enggak enak Pak. Karena saya dulu awal ke pondok itu juga mabuk, saya baru di jembatan itu aja, jembatan ini belum naik kapal, di jembatan itu sudah mabuk, saya sudah muntah-muntah itu, apalagi naik kapal, sudah jadi kambing dan sudah semua rasa. Tapi alhamdulillah setelah sekian waktu Allah berikan kemudahan sehingga tidak mabuk lagi sekarang. Dulu saya naik bis itu mabuk Pak, dari Surabaya, dari Sumeneb sampai Surabaya saya nggak sadarkan diri karena mabuk. Hikmah dalam perjalanan. Tadi yang disampaikan Gus Bah itu diusahakan ketika Idul Adha pastikan kita menyembelih, ya walaupun menyembelih ayam, seekor ayam, bebek, karena ada hikmah kan di dalam penyembelihan itu. Salah satunya adalah ketika kita menyembelih Bismillahirrahmanirrahim, itu kan sambil menyaksikan darah hewan itu menetes ke tanah, kita bayangkan itu adalah kita sedang menyembelih diri kita, menyembelih kepribadian kita. Kita bayangkan, maka disunahkan bagi shahidul kurban, bagi orang yang berkorban untuk hadir di tempat penyembelihan. Kecuali kalau jauh pun sekarang bisa video call ya, ada teknologi. Kemudian kalau sudah tidak menjelaskan itu, setelah selesai menyembelih itu dianjurkan untuk membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh Ustaz Hidayat juga yang disampaikan oleh beliau, sama dengan apa yang dibaca oleh jemaah haji ketika mereka selesai melontar jumroh Aqobah itu. Maka saat itu kan juga dianjurkan untuk membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, sesungguhnya mulai saat ini aku hadapkan wajahku, ini wajahku wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, pada zat kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslimah, aku hari ini hanif, tidak akan menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun, dan aku hari ini kasihkan bahwa aku hari ini adalah seorang muslim. Artinya kalau seorang muslim itu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Artinya tutur kata yang baik, ya, tangan-tangan yang baik, kaki-kaki yang baik, semua yang dilakukan oleh tangan, lisan dan kaki semuanya mencerminkan kepribadian yang baik. Itu diantara hal-hal yang disampaikan oleh para ulama kita. Sekarang kan lagi ngetren itu ada Gus Baha, ada Ustaz Hidayat, ada Ustaz Abdul Somad. Kita bisa mengambil itu dari mana saja. Insyaallah beliau sudah menyampaikan kebenaran ya, hasil dari apa yang beliau kaji selama ini. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi semoga kita dimudahkan berjumpa dengan hari raya Idul Adha, terutama di tanggal 9-nya jangan sampai lupa ya, memang kalau tidak sampai
tidak sampai melakukannya puasa Arafah. Kemudian jangan lupa juga bagaimana kasus-kasus yang terjadi itu, anak-anak muda banyak yang ketiduran ketika hari raya itu. Karena kemarin adik saya juga telepon karena dia pulang ke kangen itu, Mas, ini Mas, aku ketiduran, pagi jam 09.00, orang sudah bubar di lapangan. Ya sudah, kamu besok aja, kan kemarin lebarannya 2 kali. Hari apa ya, sama hari apa? Hari Jumat sama Sabtu ya. Akhirnya dia ikutan di Sabtu, alhamdulillah lebarannya 2 hari berbeda. Jadi yang ketiduran di hari Jumat bisa lebaran di hari Sabtu. Ya, salah satu hikmah harinya apa jemaah? Tidak perlu kita pusing-pusingkan ya, kita terjadi perbedaan hari lebaran, ya sudah tidak usah pusing-pusing. Itu kesempatan bagi yang tidak sempat berhari-hari di hari pertama. Sama kalau hari raya Idul Adha juga berbeda, tidak masalah, sudah biasa. Berbeda itu, karena kalau semakin kita bahas, semakin punya masalahnya dan semakin menjadikan kita menjaga jarak antara satu muslim dengan muslim yang lain. Kalau hari ini, insya Allah tahun ini, insya Allah bakalan 1440 ya, berarti insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1448 Hijriah, bulan Muharram nanti. Bulan Muharram, saya sering menyampaikan di pengajian, bulan Muharram itu bukan bulan yang menakutkan, termasuk juga bulan Dzulhijjah. Karena kemarin saya kasih pengajian ibu-ibu itu, saya tanya, ibu-ibu di bulan Longkang itu kok nggak ada walimahan, saya tanya. Orang Jawa nggak berani di bulan Longkang itu, apalagi di bulan Syuro, nggak berani. Nggak tahu ada apa di bulan Syuro, ada apa di bulan Longkang. Jadi bulan Dzulhijjah itu kan sudah sering kita kaji ya, termasuk Asyurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan di antara bulan yang lain. Jadi kalau ada pernikahan di bulan Dzulhijjah, itu berarti termasuk melaksanakan amal soleh bulan Dzulhijjah. Ya, pahalanya dipergandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di bulan Muharram juga sama, tidak usah bulan Muharram tidak usah takut lah dengan bulan-bulan, karena semua bulan itu baik, ya semua hari baik. Maka kalau mau ngapa-ngapain tidak perlu cari hari baik, tidak perlu cari bulan baik itu. Insya Allah semua hari baik, karena tidak mungkin Allah menciptakan hari, bulan, tahun itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi hamba. Jadi semua hari baik, semua bulan baik, semua tahun baik, tidak ada tahun melarat. Artinya insya Allah semua tahun-tahun yang Allah berikan pada kita ini jadi tahun-tahun yang baik. Baik, selanjutnya kita sambung kajian kita Tasor dan Balikan, hadis yang ke-9. Insya Allah kemarin sudah kita sampaikan ya. Mengenai hukum anu fajtanibuhu wa ma'amartukum bihi fa'tuminhu mastata'tum. Fa inna ma'alaka alladziina min qablikum kafaratu masailihim fa'tilafuhum ala anbiya'ihim. Kemudian sabda Nabi SAW, daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Daruni ma taraktukum, kata Nabi SAW, tinggalkan apa yang aku perintahkan kepada kalian untuk tinggalkan. Fa inna ma halaka man kana qablakum, karena sungguhnya hancurnya orang-orang terdahulu itu disebabkan bisu'alihim, banyak pertanyaan mereka kepada para nabi mereka, waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisih para nabi mereka. Jadi sebab kehancuran itu karena banyak tanya hal-hal yang tidak patut untuk ditanyakan. Yadullu ala karahatil masail wa bid'ah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya banyak tanya itu dimakruhkan dan termasuk perbuatan tercela. Kecuali misalnya kita tanya masalah agama yang memang kita belum paham ya. Bagaimana tata cara sholat zuhur misalkan, kalau belum tahu ya nggak ada salahnya tanya. Tapi kalau sudah dijelaskan loh kenapa Ustaz harus tampil, harus menghadap kiblat, kan sudah jelas ya. Rukun sholat itu menghadap kiblat, karena sholat yang dikerjakan menghadap utara tidak sah. Walaupun 4 rakaat, kalau dikerjakan menghadap utara tidak sah. Sah itu ketua bagi orang sah sholatnya bagi orang yang tidak tahu arah kiblat. Jadi kalau kita tidak tahu arah kiblat, kita mantapnya kemana? Ya menghadap siapa aja. Kalau kita mantapnya barat itu di sana, ya sudah loh, bapak ibu nggak perlu bingung ya. Misalkan kita nggak ada orang semuanya pendatang, ini kiblatnya mana? Gitu. Kalau sekarang lebih mudah karena ada
ada HP ya, bisa kita cari di kiblat aplikasi itu. Nah, yang repot itu kalau nggak ada sinyal di desa, nggak ada sinyal, bingung sama pendatang. Kan karena kita pindah tempat itu kiblatnya berubah ya. Kalau di sini saya alhamdulillah pas kiblatnya di sana. Kalau di sekolah itu saya masih sampai sekarang merasa menghadap utara kalau sholat. Bagi saya ya, tapi bagi orang Balaiharjo ya sholatnya tetap menghadap kiblat. Ya. Kita juga kan pindah tempat itu kiblat di mana gitu. Jadi kalau kita di suatu tempat, misalkan kita sedang mendaki gunung gitu ya, nggak tahu arah kiblat ya sudah sholat menghadap arah kiblat yang kita yakin menghadap. Jangan sampai nggak jadi sholat, nggak jadi sholat nggak tahu kiblat kan? Ini keliru juga ya. Wa asyara ila anna fil istiqbal bil imtisal bi amrihi wa nabiyyan nahyihi syughlan 'anil masail. Wa asyara kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan anna fil istiqbal bil imtisal bi amrihi wa nabiyyan syughlan 'anil masail. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa seorang yang menyibukkan diri dengan melaksanakan perintah dan menyibukkan diri dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan dirinya sibuk sehingga tidak ada kesempatan untuk bertanya. Jadi orang kalau menyibukkan diri dengan ketaatan, menyibukkan diri dengan meninggalkan yang dilarang, maka dia tidak akan cari-cari celah untuk kemudian banyak bertanya karena sudah sibuk melaksanakan perintah, sibuk meninggalkan larangan sehingga tidak ada kesempatan untuk banyak bertanya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nahaytukum an syai'in," apabila aku larang kalian tentang sesuatu hal, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin, tapi jika aku perintahkan tentang satu hal, satu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Jadi kalau larangan itu tidak ada kata mastata'tum, tinggalkan larangan semampumu, itu tidak ada ya. Tapi wa idza amartukum bi amrin, kalau perintah maka kerjakan semampu kalian. Jadi kalau perintah itu ada kata mastata'tum, semampumu. Jadi kalau perintah ini tidak ada kata idza nahaytukum an syai'in fajtanibuhu mastata'tum. Hadisnya tidak ada. Tinggalkan larangan semampu kalian. Tapi perintahnya adalah fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Alladzi yata'ayyanu 'alal muslim al-i'tina'u bihi, maka hal yang wajib diperhatikan oleh seorang muslim ya, adalah ayatnya berkata amma ja'a anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mestinya diperhatikan oleh seorang muslim yaitu mencari dengan sungguh-sungguh apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak benar juga kemudian ketika ada orang yang kemudian mencukupkan diri dengan Al-Quran. Karena saya pernah ketemu salah seorang di Pacitan, Pak Ustadz, kenapa kita harus sibuk-sibuk dengan sunnah? Sementara kita ini mengamalkan Al-Quran belum sepenuhnya gitu. Belum semua isi Al-Quran kita amalkan. Kenapa Pak Ustadz sibuk membahas tentang sunnah? Nah, ini pernyataan yang kurang pas juga Bapak Ibu ya. Karena bagaimanapun kita ini manusia yang serba punya keterbatasan, tidak mungkin kemudian seseorang itu mampu untuk mengamalkan seluruh isi Al-Quran itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang Allah memberikan kemudahan untuk mengamalkan seluruh isi Al-Quran, maka insya Allah dia akan mudah mengamalkannya. Walaupun itu mungkin 1:1000 ya. Saya sendiri belum bisa kemudian memahami dan mengamalkan seluruh isi Al-Quran itu. Tapi terus berusaha semaksimal mungkin untuk kita mengkajinya dan mengamalkannya. Kita ini jujur ya, kita jujur bahwa kita belum bisa mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Walaupun kita sudah mungkin, kita ini kaum muslimin di Masjid Darus Salam mungkin sudah sering menghatamkan Al-Quran itu. Tapi untuk memahami isinya, memahami tafsirnya, mengamalkan isinya itu kemungkinan masih belum. Alhamdulillah, yang penting kita sudah berusaha sungguh-sungguh dengan niat yang tulus dari hati yang paling dalam. Kita bersungguh-sungguh kepada Allah bahwa saya beriman kepada Al-Quran dan akan berusaha untuk mengamalkannya. Walaupun mungkin sampai hari ini menurut Allah baru 1%, 10% gitu ya. Yang penting kita sudah mengamalkan, berusaha mengamalkan apa yang kita mampu. Misalkan surat Al-Ikhlas itu bunyi tentang tauhid, qul huwallahu ahad.
Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Jadi kalau kita punya masalah sebesar apapun, sulit apapun, seklik apapun, jangan lupa dengan surat Al-Ikhlas. Allahus Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta pertolongan, Allah tempat menolong. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak. Jadi Allah itu tidak akan punya keturunan, wa lam yulad, dan Allah tidak punya orang tua. Jadi berbeda dengan saudara kita dari umat Kristiani yang mereka meyakini ada Tuhan Bapa, Tuhan Tuhan Ibu, Tuhan Anak, ya, Trinitas. Jadi kalau umat Islam Tuhannya satu, tidak punya orang tua, tidak punya keturunan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang setara dengan Allah. Ini surat Al-Ikhlas itu mengajarkan kepada kita ikhlas yang sebenarnya itu. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Secanggih apapun teknologi hari ini, itu tidak akan pernah menyaingi dan menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya loh. Secanggih apapun, misalkan kita punya HP nih ya. HP itu orangnya aja kan belum tahu juga itu. Belum paham juga seluruh maksud daripada aplikasi yang ada di HP itu. Kadang orang jual HP pun masih bisa datanya diambil oleh orang lain. Tapi Allah itu tidak akan ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang sombong hari ini itu berarti dia belum belajar surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Mau itu makhluk hidup, apalagi makhluk yang mati. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita berbicara surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, Al-Falaq, di dalamnya ada kandungan-kandungan tauhid. Termasuk Al-Falaq itu kan artinya waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kalau qul a'udzu birabbin nas, berlindung kepada Tuhan yang merajai manusia. Maka Mu'awwidah ini surat Al-Falaq, An-Nas itu dianjurkan untuk dibaca apabila kita sedang merasa gelisah, gundah gulana, gitu ya, merasa ada gangguan, nggak nyaman di rumah. Dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surat Al-Baqarah, dibaca di rumahnya ketika misalkan rumah ini kok kerasa nggak nyaman, nggak tenang, dan buat ibadah banyak abot banget, banyak dibacakan surat Al-Baqarah supaya Allah jaga rumah kita dan menghindarinya dari gangguan setan. Kadang kita ini kan terlalu percaya diri, wah nggak ada setan di rumahku. Ya, karena kalau setan itu nampak, dengan nggak betah di rumah ya Pak. Tiba-tiba ada gundurwo gitu. Itu kan bahasa orang itu. Tapi kita nggak pernah melihat hakikatnya. Ada benar apa enggak? Gitu. Yang jelas kita meyakini bahwasanya jin dan setan itu makhluk Allah. Ada, tapi wujudnya tidak nampak. Maka beruntunglah Bapak Ibu jemaah, setan itu Allah ciptakan dalam wujud yang gaib. Karena bahaya. Kita aja dulu kecil takut-takuti, kalau lihat pohon sana, lewat kuburan sana hati-hati. Takut-takuti ya. Ini kan bahaya kalau nampak itu. Bisa nggak tenang hidup manusia. Maka bersyukurlah masih Allah ciptakan makhluk yang gaib. Tugas kita meyakini saja, yakin yang baik-baik itu. Malaikat itu makhluk Allah yang wajib kita imani, ada, tapi kita tidak pernah dilihatkan. Hanya Nabi Muhammad SAW yang pernah dipertemukan dengan malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, termasuk juga tanda-tanda hari kiamat. Jemaah sekalian yang semuanya Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita harus bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Tsumma yajtahida fi fahmi dzalika. Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk memahami apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bersungguh-sungguh. Ya, salah satu caranya adalah dengan belajar ini, dengan mengadakan, mengikuti kajian-kajian keislaman yang diselenggarakan di masjid atau di majelis taklim. Bapak Ibu harus saling mendukung, ya,
suami harus mendukung istrinya rajin ikut pengajian. Sama istri juga harus saling memotivasi antara suami dan istri supaya terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Karena harmonis dalam rumah tangga itu tidak cukup dengan istri kasih uang terus setiap bulan kasih 10 juta misalkan. Senang bu, dikasih uang 10 juta sebulan senang. Ibu nggak ada suaranya. Senang ya bu ya, dikasih 3 juta aja senang, apalagi 10 juta ya. Nah tapi harmonis itu, sakinah mawaddah warahmah itu tidak cukup dengan uang, dengan harta, apalagi dengan cinta. Aku cinta kamu, sayang kamu, bohong itu ya. Tapi harus dibuktikan. Mawaddah itu akan lahir ketika seorang suami memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak. Baru akan muncul mawaddah. Ibu-ibu, saya tanya nih, ibu-ibu kalau nggak pernah dikasih uang sama suami, kira-kira ibu cinta nggak dengan suami? Enggak ya? Ya bu, ibu-ibu nggak ada suaranya. Nah, jadi rumusnya mawaddah itu harus ada uang ya. Jadi uang itu betul Pak. Jadi mal harta itu bisa melahirkan rasa cinta dari seseorang. Jadi kerja apapun yang penting halal laki-laki itu harus kerja. Jangan sampai kembali istrinya yang bekerja, suaminya tiduran di rumah. Nanti setiap awal bulan terima gaji dari istrinya. Kembali Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu masuk dalam masalah nafkah, dalam masalah nafkah. Nah, maka ibu-ibu juga jangan terlalu pelit ya, semua harta suami dikuras, pokoknya semua rekening saya pegang. Kasihan suaminya nanti, kan suaminya punya kewajiban untuk berzakat, ya loh. Suaminya ada sunnah untuk bersedekah, berinfak. Ya, kalau semua dipegang istri, ATM kita dipegang istri itu, nanti bapak-bapak susah itu mau infak, mau sedekah, tidak laporan sama istri. Ma, ini ayah mau sedekah dulu, kan akhirnya mulai keikhlasan. Maka ada harta suami ya, yang biar digunakan dia di jalan Allah. Tapi tidak boleh kemudian apa ya, khianat juga di dalam menggunakan harta itu. Tentang dikasih kebebasan sama istri, silahkan Pak terserah. Sehingga kadang orang kalau sudah banyak uang itu kan kadang terlena ya. Ujian berat itu kalau orang banyak uang. Ini apa ya Pak? Dengan bingung kalau tiba-tiba misalkan gajinya setiap bulan 3 juta, tiba-tiba berubah jadi 100 juta, dengan pusing membuat ini. Arti kemana kan itu uang gitu ya. Teman saya kemarin pas datang ke rumah itu, Ustaz, ini saya baru ke rumah dengan ini, tiba-tiba ada notifikasi, twing gitu. Saya buka, ada teman transfer 30 juta. Saya bingung, ngapain ini uang gitu ya. Jadi beliau itu keluarga besar pondok pesantren punya teman juragan ekspor impor itu di Jawa Timur. Jadi nah, si juragan itu juga bingung karena dia anak pondok paham agama, kalau uangnya dia akan semua itu bisa jadi musibah di dalam dunia dan agamanya, sehingga dia bagi-bagikan ke teman-temannya yang dulu lulusan pondok itu. Nah ini salah satu manfaat pertemanan Pak, kalau kita punya teman banyak kaya gitu ya, yang paham agama, insya Allah kita dengan. Tapi kalau temannya nggak ada yang juragan, pusing juga itu. Jarang juga bagi-bagi harta. Teman paham agama, dia bagi-bagikan tuh. Sebulan 30 juta, sebulan 30 juta gitu ya. Menyesuaikan dengan si fulan tadi. Kalau si fulannya taat agama baik, insya Allah dikasih uang banyak. Tapi kalau si fulannya nggak mau kerja, ya sukanya foya-foya, pengen mati masuk surga, ya itu nggak dikasih uang itu. Karena tadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah ini Bapak Ibu ya, masalah uang. Kita ini kan kadang belum bahas fikih keluarga masalah uang ya. Ada yang istrinya nggak pernah tahu suami saya itu punya uang atau enggak gitu ya. Ada yang juga suami nggak pernah tahu istrinya punya uang atau enggak. Itu nanti dimusyawarahkan dengan keluarga Pak Ibu ya. Jangan buka kartu as di sini. Nanti saya yang repot ini. Nanti dirumuskan di rumah. Tadi Bapak Ustadz menyampaikan harus ada kejujuran dalam rumah tangga itu kan, termasuk dalam masalah keuangan, karena rata-rata sekarang perceraian itu masalah apa Mas? Pengadilan, masalah ekonomi Bapak Ibu ya. Saya punya teman pengacara itu tugasnya yang mengacara gitu ya. Dia cerita, Ustadz sekarang kenapa kasus perceraian tinggi sekali berkelanjutan? Ya saya nggak tahu Mas. Bercanda saya nggak tahu. Nah, apa masalahnya? Masalahnya ekonomi Ustaz. Ada umur 20 tahun baru lulus SMA langsung nikah,
baru sebulan cerai katanya. Nah ini pernikahan itu bukan untuk coba-coba. Maka yang sudah menikah di awet-awet ya Bapak Ibu ya, dipertahankan. Ada sedikit masalah diselesaikan dengan baik ya. Jangan kemudian langsung main main air, main api dengan api. Api dengan api akan semakin membara. Tapi kalau yang satu api satu jadi air, insya Allah apinya padam. Ya, jadi dalam rumah tangga juga penting untuk memperhatikan apa-apa yang Allah turunkan dan apa-apa yang Rasulnya mungkin ajarkan. Jadi ini bukan kemudian membahas perkara-perkara yang ibadah makhluk saja, tapi ibadah makhluk juga dibahas. Kita harus bersungguh-sungguh di dalam memahami apa yang Allah dan Rasulnya turunkan. Termasuk dalam rumah tangga itu kan ada ilmunya. Tsumma yastaqil bil tasdiq bidzalika in kana min al-umur al-ilmiyah. Kemudian berusaha menyibukkan diri dengan mempercayai apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, jika itu termasuk perkara ilmiah. Jadi kalau ilmiah kita percaya, kita yakini ini ilmu dari Allah dan Rasul. Wa in kana min al-umuri al-amaliyah badal mus'ahu fil ijtihad fi fi'li ma yastati'u min al-awamir. Akan tetapi jika termasuk perkara-perkara yang amaliyah, maka kita harus mengerahkan segala upaya untuk mengamalkan perkara-perkara yang sifatnya amaliyah tadi. Jadi kalau ada dalam Al-Quran itu perintah yang harus diamalkan, ya bukan kemudian saya cukup membenarkan saja gitu. Perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, haji cukup membenarkan saja, enggak. Tapi kalau perkara-perkara amaliyah ya diamalkan, tidak cukup dengan membenarkan. Jangan seperti orang apa ya? Saya dulu waktu di pondok itu pernah ketemu dengan orang yang hanya meyakini saja. Mas nih, kamu itu masih sholat, masih puasa, masih zakat, masih haji, berarti kamu masih ecek-ecek gitu begitu. Kalau saya ini itu orang sholat sudah waktu sholat ya sudah, yang penting eling gitu, sebenarnya ingat sama Allah gitu katanya. Aman Pak, batin saya waktu itu ya, usia SMA kelas 1 itu diajak ngobrol orang ya mangkuk-mangkuk, aman ya, sholat aja kayak poso gitu. Kau masih poso loh, gitu. Kamu masih puasa atau gitu? Nah, masih dikasih itu kamu gitu. Padahal kita ini di dalam memahami apa yang datang dari Allah dan Rasul, itu ada perkara-perkara yang sifatnya ilmiah dan amaliyah. Yang amaliyah itu wajib kita amalkan. Ma yastati'u minal awamir, semampu kita, wajtina bima yunha anhu, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, wa takunu himmatuhu masrufatan ila dzalika la ila ghairihi. Sehingga kalau kita menyibukkan pada perkara-perkara yang sifatnya perintah dan menjauhi larangan tadi, maka skala prioritas kita ya bukan lagi banyak bertanya, karena kita sudah sibuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi kalau kita cuma sibuk bertanya, itu kadang orang banyak bertanya, apa bahasanya orang introvert kadang ya. Tapi orang yang banyak omong biasanya jarang action. Karena terbukti itu di grup-grup WA itu saya perhatikan itu, orang yang suka komen itu biasanya actionnya nih. Saya perhatikan ada beberapa grup itu, saya bukan adminnya, tapi saya ustadznya di situ. Saya perhatikan itu orang ini rajin banget komen, rajin banget share, tapi begitu waktunya taklim, waktunya pengajian karena saya nggak hadir Pak, atau kadang suka terlambat itu. Besok kalau hadir alasannya maaf Ustaz ketiduran, padahal sebelum habis isya itu kan taklimnya habis isya ya, itu masih nge-share itu di grup itu. Saya untung gini mana orang nggak hadir juga ini. Jadi artinya orang beriman itu sedikit bicara banyak aksi ya. Kalau nas atau umum itu sedikit bicara banyak aksi, ya. Bukan war-war di mana-mana, ya. Tapi aksinya nggak ada sama sekali. Nah, maka jadilah orang beriman yang banyak aksi, bukan banyak cerita. Ya, kalau orang cerita itu gampang, apalagi pamer kekayaan, pamer harta, pamer keluarga, gitu, ya. Karena ada tipe-tipe orang yang suka pamer keluarga, padahal dalam salah satu kata mutiara itu innal fata may yaqulu ha anada. Sesungguhnya seorang pemuda itu adalah dia yang berkata, ini loh diriku. Walaysa fata may yaqulu kan ali. Bukanlah seorang pemuda itu dia yang mengatakan pamer-pamer keluarganya. Bapakku polisi, bapak presiden misalkan, bapak presiden loh gitu. Kamu mau apa gitu? Tidak boleh ya pamer-pamer apa keluarga kita. Jadi seorang pemuda itu adalah dia yang mengatakan dirinya, ini saya akan
bekerja, ya, berusaha semampu saya, tidak kemudian mengandalkan orang lain. Tapi kadang ada orang yang kemudian mengandalkan orang lain. Bapakku presiden, jadi aku bebas mau ngapain saja. Tapi ini tidak ya. Insya Allah kita senantiasa berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk melaksanakannya. Ma'amartukum bihi fasfa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Dan apa yang kularang, pemahaman ankum fajtanibuh. Dan apa yang kularang, fajtanibuh, jauhi, tinggalkan. Tidak ada kata mastata'tum, semampu kalian. Tapi kalau bertakwa, beramal soleh, semampu kita. Jadi kalau meninggalkan larangan semaksimal mungkin, bukan semampunya, nanti dibalik. Kalau perintah, ya, kalau perintah semampunya, tapi kalau larangan itu semaksimal mungkin ditinggalkan. Perintah semampunya, ya, perintah semampunya, bukan mengada-ada. Saya dulu sama Ustaz itu waktu di pondok. Nah, kamu bertakwa itu ibaratnya kayak gini loh. Kamu itu fisik, menteri lapangan sampai kamu pingsan, sampai kamu muntah. Itu mastata'tum namanya, itu semampumu. Bukan kemudian saat lari menteri satu lapangan masih segar bugar, belum haus, kemudian sudah berhenti. Dan ibaratkan dulu hadis ini sama guru olahraga itu, menteri lapangan itu sampai betul-betul pingsan, nggak kuat lari sampai ke situ. Jadi kalau kita beramal soleh, laksanakan perintah semaksimal mungkin, semampunya itu hanya semaksimal mungkin, bukan sakar PDW. Kalau mengeluarkan perintah sakar PDW, orang-orang sholat ya, sakar PDW itu biasanya penting sholat, bukan sholat itu penting gitu. Ini berarti penting untuk diperhatikan oleh ibu jemaah. Mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk terus ittiba kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau kita bersungguh-sungguh dalam sunnah ini, insya Allah kita kelak nanti dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di surga kelak bersama seluruh keluarga kita yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.